Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita membaca kitab suci, khususnya Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes secara runtut, kita akan dapat mengenali bahwa Tuhan Yesus senantiasa melakukan kebaikan setiap hari, setiap saat. Tuhan melayani dengan pengajaran-pengajarannya yang memberi kehidupan, yang memberi pencerahan, tetapi juga Tuhan menolong banyak orang. Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat. Ini adalah juga sebuah teladan bagi engkau dan saya. Kita tidak akan pernah merasa cukup bahwa kita telah melakukan sebuah perbuatan baik sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Aku telah demikian lama mengikut Tuhan. Aku telah demikian lama melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Kini cukuplah sudah. Pasti Tuhan akan berkenan dengan segala kebaikan yang telah kulakukan. Kini giliranku menikmati hidup. Apakah mungkin seorang percaya berkata demikian? Yesus melakukan kebaikan setiap hari. Yesus menolong orang, mengajar mereka, mewartakan kabar gembira, kabar baik, kabar sukacita, keselamatan itu setiap hari. Tanpa Tuhan pernah jemu, tanpa Tuhan merasa itu sudah selesai. Telah demikian sering Tuhan Yesus melakukan mukjizat, sehingga apabila orang tidak juga mau percaya terhadap kuasa Allah, sungguh itu adalah sesuatu yang sangat aneh. Hanya orang yang dikuasai oleh kebencian, iri hati, hanya orang yang dirasuki iblis dengan segala tipu dayanya yang kemudian tidak mengakui kebaikan Tuhan. Apalagi pada peristiwa di mana Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Di sana mukjizat Tuhan disaksikan demikian banyak orang. Ada dua kelompok yang hadir di sana. Yang pertama adalah para murid dan orang banyak yang berbondong-bondong menyertai Yesus. Orang banyak yang berbondong-bondong menyertai Yesus.
itu kemudian bertemu dengan rombongan orang-orang yang mengantarkan jenazah anak muda dari Nain, anak janda dari Nain itu, di mana jenazah itu akan dikuburkan. Dua kelompok besar sama-sama melihat bagaimana Yesus melakukan sebuah mukjizat. Mereka adalah saksi yang tidak terbantahkan. Sehingga sekali lagi, kalau kebaikan-kebaikan Tuhan yang demikian orang tidak juga bisa percaya, itu hanyalah mereka yang dikuasai kebencian, orang yang telah disesatkan oleh iblis dengan segala tipu daya yang selalu dan terus-menerus dilakukan untuk menjatuhkan, untuk membinasakan manusia. Pada mukjizat Tuhan Yesus kali ini ada sesuatu yang istimewa. Kita dapat melihat, kita dapat mencermati bacaan kita. Di sana tidak ada informasi yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengenal pemuda yang telah meninggal dunia itu. Di sini tidak ada informasi yang mengatakan bahwa pemuda yang mati itu adalah seorang yang baik hati, yang penurut, yang percaya, dan lain sebagainya. Tidak ada. Tetapi Tuhan datang membangkitkan dia. Tuhan menolong dia. Kemudian juga janda yang menangis menyertai anak muda itu yang adalah ibunya yang sudah janda. Kitab suci juga tidak menceritakan bahwa Yesus mengenal janda itu, bahwa janda itu orang yang percaya, bahwa janda itu orang yang baik, bahwa janda itu adalah orang yang rendah hati dan lain sebagainya. Tidak. Satu-satunya informasi yang ditulis di dalam kitab suci adalah, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Tuhan benar-benar adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan berbuat baik tidak hanya kepada umatnya, tidak hanya kepada anak-anaknya. Lihatlah bahkan pemuda Nain yang tidak dikatakan bahwa dia kenal dengan Yesus, dia ada seorang percaya, tidak. Atau janda yang menangis, yang bersedih hati, yang hancur hatinya itu juga tidak dijelaskan di dalam kitab suci bahwa dia adalah pengikut Tuhan. Dari sini kita dapat yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasih. Ia mengasihi semua manusia. Oleh karena itu apa yang menjadi kehendak Allah adalah agar semua manusia diselamatkan. Tuhan tidak memandang kepada suku, kepada kelompok, kepada golongan, melainkan semua manusia. Tuhan ingin selamatkan. Ini juga pengajaran bagi engkau dan saya. Kita hidup di tengah masyarakat. Kita adalah bagian dari umat manusia dengan berbagai macam latar belakang. Mungkin kita berbeda dalam hal pandangan, mungkin kita berbeda dalam hal suku, mungkin bahkan kita berbeda di dalam keyakinan agama. Tetapi contohlah Yesus, ia berbuat baik kepada siapa saja. Kita juga ingin mendekati sesama kita, menjalin hubungan yang baik, yang harmonis dengan siapa saja. Kita tidak hanya melakukan kebaikan kepada saudara-saudari seiman kita, tetapi bahkan kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Karena dengan demikian kita dapat menjadi terang yang menerangi setiap orang yang masih berada di dalam kegelapan. Mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka akan dapat melihat karya keselamatan Tuhan melalui cara hidup kita. Pada ayat yang ke-13 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Dua kata yang sangat berarti bagi seorang yang sedang remuk hatinya, bagi janda dari Nain yang sedang berduka cita. Kata yang penuh kuasa, jangan menangis, bukanlah kata-kata hampa yang kosong, melainkan kata yang memiliki kuasa yang luar biasa. Di sana dari kata-kata ini dialirkan
sebuah kebaikan yang berasal dari surga. Dengan kata jangan menangis ini, kemudian Tuhan melanjutkan karya keselamatan berikutnya, yaitu membangkitkan pemuda Nain yang sudah mati. Saudara dan saudari yang terkasih, kepada engkau dan saya, Tuhan juga berkata jangan menangis, jangan bersedih. Kata-kata ini menghibur kita bukan hanya untuk keberatan-keberatan, masalah-masalah, beban-beban hidup duniawi, tetapi secara khusus adalah menunjuk kepada masa depan kita. Ada peristiwa pembangkitan pemuda Nain, kata jangan menangis diikuti dengan mukjizat kebangkitan. Jangan menangis yang ditujukan kepada engkau dan saya juga akan diikuti dengan peristiwa kebangkitan. Namun kebangkitan ini lebih bermakna. Dia jauh lebih mulia. Karena kebangkitan yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya adalah kebangkitan yang sejati. Dikaruniakan kepada kita tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang abadi. Bukankah itu sebuah penghiburan yang luar biasa? Kita memiliki kepastian masa depan di dalam Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, setiap kali Tuhan Yesus melakukan mukjizat, maka berbagai macam reaksi dinyatakan oleh orang-orang yang menyaksikannya. Di sini dikatakan orang-orang ketakutan. Ya, bagaimana mereka tidak takut? Sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi, di mana ada orang yang sudah mati, yang sudah hendak dikubur, tiba-tiba dia duduk dan bangkit bahkan berkata-kata. Ketakutan yang demikian sungguh bisa dipahami. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan orang-orang itu sesudahnya. Mereka menyiarkan kabar tentang Yesus itu ke seluruh daerah. Dikatakan ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Orang banyak yang ada di sana kini telah menjadi saksi Kristus. Mereka mewartakan apa yang telah dilakukan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan, kuasa Allah, kuasa Sang Putra ke seluruh daerah sekitarnya. Begitulah seharusnya saudara dan saudari yang terkasih, jiwa yang tergerak, maka mereka akan sendirinya membuka mulut mewartakan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Apabila engkau dan saya merasa juga tergerak atas kebaikan Tuhan, pastilah kita juga gemar berkata-kata tentang Tuhan. Sebagaimana mereka menyatakan kebaikan Tuhan itu ke seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Padahal Tuhan Yesus tidak memerintahkannya. Itu secara murni dorongan dari keinginan hatinya untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Engkau dan saya adalah misionaris. Lihatlah pada masa gereja awal, pada masa penyebaran agama Kristen ke seluruh muka bumi, misionaris bekerja dengan gagah berani. Bahkan di antara mereka harus kehilangan nyawa, mati sebagai martir. Engkau juga bisa melihat bagaimana sejarah penyebaran gereja kerasulan baru. Para rasul yang baru saja ditahbiskan, mereka menyatakan kesaksiannya bukan hanya kepada orang-orang biasa, tetapi bahkan kepada para penguasa kerajaan. Kita bisa melakukan dari sedikit sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Itu adalah tugas mulia dan itu adalah tugas yang baik. Orang-orang menyebarkan berita bohong saja begitu percaya diri, begitu yakin. Orang menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar, bahkan berita-berita yang meresahkan orang banyak, itu dilakukan dengan penuh semangat. Mengapa kita mewartakan kabar baik harus ragu-ragu? Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah penolong, Yesus pula yang telah melakukan segala kebaikan bagi kehidupanku. Dengan mengakui kebaikan Tuhan di hadapan orang banyak, engkau juga akan diakui di hadapan Bapa yang di surga. Terima kasih, sampai jumpa. Amin.